Baik, perkenalkan nama saya Nur Aziza. Saya lulusan Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Namun meskipun demikian, saya memiliki minat dan ketertarikan yang besar di bidang administrasi. Selama berkuliah, saya pernah mengikuti satu program yang diadakan oleh Kemendikbudristek, yakni program Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Di dalam program tersebut, saya ditugaskan di salah satu sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan tersebut, saya belajar banyak sekali hal tentang manajerial, administrasi, dan juga teknologi-teknologi yang ada di dalam tempat penugasan tersebut. Salah satu tugas utama kami adalah ikut terjun langsung untuk membantu sekolah dalam bidang administrasi atau manajerialnya. Oleh karena itu, saya sudah terbiasa dengan istilah persuratan, arsip dokumen, dan istilah-istilah administrasi lainnya. Saya juga memiliki pengalaman sebagai seorang customer service dan juga staf admin penjualan di salah satu perusahaan percetakan di Kota Makassar. Dengan pengalaman tersebut, saya juga terbiasa menggunakan perangkat-perangkat kerja di kantor seperti komputer dan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian saya juga terbiasa dalam mengelola informasi, mengelola dokumen, dan kegiatan administrasi lainnya secara efisien. Saya memiliki pengalaman sebagai seorang admin penjualan. Oleh karena itu, saya sudah terbiasa dengan penginputan data, pengarsipan dokumen, pengelolaan dokumen, dan hal-hal lain yang bersifat administratif. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengisi posisi sebagai admin di perusahaan ini karena saya ingin berkontribusi secara langsung dalam keteraturan dan efisiensi perusahaan. Selain itu, saya juga yakin bahwa mengisi posisi admin adalah peluang saya untuk terus belajar dan mengembangkan skill di bidang tersebut. Dan admin juga merupakan profesi yang jenjang karirnya sangat luas. Perbedaan pendapat sering sekali terjadi di dunia pekerjaan dengan rekan-rekan kerja, dan jika hal tersebut terjadi kepada saya, maka hal yang pertama saya lakukan adalah mendengarkan perspektif dari rekan-rekan kerja secara menyeluruh. Kemudian saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa rekan-rekan kerja merasa didengarkan. Setelah itu, kita akan berkumpul bersama untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Solusi yang didapatkan haruslah solusi yang dapat menguntungkan semua pihak agar tetap terjadi kekompakan dan hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, serta masalah juga dapat terselesaikan. Pengalaman saya di tempat kerja sebagai admin penjualan, dan saya mengelola akun sosial media kantor. Kemudian saya meminta desain grafis untuk membuatkan satu desain postingan yang harus saya posting pada hari itu. Namun ternyata saya kurang suka atau ide yang dibuat oleh desainer grafis saya kurang cocok, maka saya berupaya untuk membicarakannya secara lebih private dan menyampaikan keinginan-keinginan saya, sehingga solusi dari permasalahan saya adalah saya dengan desainer saya menggabungkan ide kami berdua untuk kemudian dituangkan dalam suatu desain lalu diposting di media sosial kantor, dan akhirnya postingan tersebut mendapatkan banyak like dan juga mendapatkan pujian dari atasan. Kadangkala saya berpikir bahwa perbedaan pendapat bisa saja memunculkan perspektif atau ide-ide baru yang sebelumnya belum pernah terfikirkan. Kelemahan saya adalah saya orangnya cenderung perfeksionis, sehingga beberapa pekerjaan kadang terselesaikan dalam waktu yang lambat atau melewati batas waktu yang ditentukan karena terlalu sibuk memikirkan kesempurnaan dari hasil pekerjaan tersebut. Namun semakin lama saya semakin menyadari bahwa yang paling penting dari sebuah pekerjaan adalah selesai dengan tepat waktu dan hasil yang sudah betul-betul tepat atau isinya sudah betul-betul sesuai dengan apa yang semestinya. Maka dari itu saya terus belajar bahwa saya harus mengerjakan sesuai dengan arahan dan harus hanya memastikan bahwa isi pekerjaan tersebut sudah benar.
bukan sibuk memikirkan tampilan atau justru memikirkan visual dari pekerjaan saya. Terus yang kedua, saya kadang kesulitan untuk mengatur waktu jika ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, solusi yang saya lakukan adalah membuat daftar prioritas, mana pekerjaan yang paling urgent terlebih dahulu, maka itu yang paling awal saya kerjakan. Kemudian kelebihan saya adalah saya orang yang komunikatif. Saya mampu menyampaikan ide atau gagasan sejelas mungkin sehingga lawan bicara dapat mengerti. Dengan pengalaman kerja saya juga, saya memiliki skill negosiasi yang baik sehingga dapat membantu dalam menjalin kerjasama dengan mitra-mitra bisnis atau klien-klien yang ada. Baik, berdasarkan hasil riset saya mengenai besaran angka gaji untuk staf admin yang ada di Surabaya itu berkisar 3,4 sampai dengan 4,5 juta. Kemudian dengan itu saya berharap perusahaan dapat terbuka untuk memberikan saya di angka 4 juta. Hal tersebut berdasarkan pengalaman saya sebagai staf admin penjualan selama kurang lebih hampir 2 tahun dan juga berdasarkan gaji saya di tempat kerja sebelumnya dengan nominal yang sama. Menurut saya, pengalaman kerja dan skill yang saya miliki dapat berkontribusi secara penuh atau secara maksimal terhadap perusahaan. Jika memang ada kekurangan, maka saya selalu terbuka untuk menerima arahan atau selalu terbuka untuk belajar agar dapat memberikan perform yang terbaik untuk perusahaan ini.